Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di Masjid Mau'izatul Hasanah. Mudah-mudahan ketika kita sering berkumpul di tempat-tempat yang mulia, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula dalam kondisi di luar cuaca dingin ya, gerimis ya, gerimis hujan, tetapi tidak menghalangi kita untuk bersama-sama belajar ngaji tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ya segala aktivitas kita menjadi amal yang soleh, dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat kita nanti di yaumul kiamah. Jangan menyerah ya, jangan menyerah walaupun tadi kita belum bisa, belum lancar ya, ataupun udah lancar pun tetap harus terus belajar, harus terus menggali ilmu-ilmu Islam ini. Karena ya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah belajar ilmu agama ya. Dari mulai kita istilahnya lahir sampai ya nanti kita meninggal dunia ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah, selalu berada di jalan Islam, mudah-mudahan kita nanti dimatikan dalam kondisi yang husnul khotimah. Ya. Kita itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Kalau kita biasa misalnya biasa minum minuman keras sampai bisa jadi orang itu meninggalnya dalam kondisi mabuk berat ya. Ada yang seperti itu, bahkan ada kan. Kemarin saya punya cerita dari siapa ya. Dulu tuh ada cerita bahwasanya ada seseorang ketika dia meninggal dunia, dia pesannya begini. Dia orang pemabok, suka minum gitu. Tolong kalau saya mati nanti, kuburan saya nanti disiramin dengan air miras itu. Naudzubillah summa naudzubillah, sampai begitu gitu. Saking hobinya dengan kemaksiatan, begitu bangganya dengan kemaksiatan sampai seperti itu. Ceritanya siapa? Cerita itu bukan ya? Bukan ya? Sampai begitu gitu. Ini kan istilahnya berarti memang udah pemahamannya sudah rusak gitu. Padahal mungkin kalau kita lihat, kalau mungkin kita cek, dia itu seorang muslim, KTP-nya Islam, keluarganya Islam. Tapi kok bisa sampai sebegitu gitu kan. Mudah-mudahan kita ya, keluarga kita ya, saudara-saudara kita dan kaum muslimin yang lain jangan seperti itu gitu. Makanya pentingnya kita bersini kumpul-kumpul begini tuh supaya kita saling mengingatkan di antara kita semua gitu ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, kasihan sebenarnya ya. Istilahnya sudahlah matinya konyol ya bukan? Begitu ya dalam kondisi maksiat. Tapi pesannya juga begitu gitu kan. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu semua. Dan kita mudah-mudahan ya nanti dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Nanti kita reuni di sana. Kita sering kumpul-kumpul di sini nih, ya. Mudah-mudahan nanti ketemuan, reuni di sana. Kalaupun mungkin antum semua masuk surga duluan, nggak ada saya, gitu. Nggak ada Mas Luki, tolong cari saya, gitu. Tolong cari saya, tolong Pak ya. Pak Suparman atau Mas Ruslan misalnya, udah masuk surga duluan, nggak ada Mas Luki, tolong cari saya, gitu. Ya, mana Mas Luki nih, ya? Barangkali Mas Lukinya masih di mana, gitu kan? Dicari, apa masih di neraka? Nah, mudah-mudahan kita ini bisa reunian di sana, mudah-mudahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap curah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa memegang risalah Islam hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia ya, pada kesempatan malam hari ini sebenarnya materi ini udah disampaikan di rumahnya Mas Alek pada awal-awal. Cuma kan kayak Pak Suparno karo Mas Ruslan itu belum lagi awal-awal tuh belum ya. Udah berapa kali pertemuan,
ada 4 apa 5 ya, pokoknya udah beberapa kali pertemuan baru ada kan, karena diajak oleh Pak Ibnu alhamdulillah, dan kita bisa mengadakannya di sini. Jadi ini pernah materi-materi awal ketika di tempatnya Mas Alek gitu, seperti itu. Dan tadi juga Ustadz Abu Zaki WA saya karena beliau berhalangan karena ada file yang mau dicari untuk anaknya, katanya mau persiapan apa nggak tahu, sekolah dan sebagainya. Jadi ya memang terpaksa saya ngisi nih. Terpaksa. Sebenarnya harusnya nih yang lebih senior ya harusnya ngisi. Nggak apa-apa ya. Ini kayak maksudnya ini mah sharing aja supaya kita itu saling nasihat-nasihati supaya kita semangat kembali dalam belajar agama seperti itu. Jadi sebenarnya tema ini judulnya adalah dari mana kita berasal. Ya mungkin kita sudah paham semua bahwasanya kita itu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita perlu pendalaman supaya apa? Supaya kita itu dalam menjalani kehidupan ini mantap gitu. Bahwasanya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini, dan nanti setelah di dunia ini kita akan kemana gitu ya. Makanya pertanyaannya nih, judulnya nih, dari mana kita berasal. Nah, manusia ini dari mana awalnya gitu. Nah, ya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lain selain dari mana kita berasal. Jadi ada 3 pertanyaan ini, pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang mendasar, pertanyaan yang sangat-sangat urgen, yang sangat penting kita jawab. Ketika 3 pertanyaan ini kita jawab dengan salah, nanti kehidupan dunianya nanti dia tidak punya arahan yang jelas, ya, tidak punya peta yang jelas, sehingga dia akan terombang-ambing. Jadi dia nanti lupa bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara, bahwasanya nanti ada kehidupan akhirat seperti itu. Nah, 3 pertanyaan ini, yaitu yang pertama, dari mana kita berasal, ya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, ya. Yang ketiga, akan kemana setelah kita meninggal nanti. Nah, ini kan pertanyaan mendasar sebenarnya ya. Dan sebenarnya kita udah tahu semua jawabannya gitu kan, ya. Cuma kita harus mengkaji lagi supaya kita lebih mantap, supaya lebih yakin bahwasanya ya 3 pertanyaan ini kita sudah bisa jawab, dan ini menjadi panduan kita dalam melangkah di dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu ya, kita ini hidup di dunia ini menjadi manusia seperti sekarang ini, apakah kita meminta? Kita kan nggak tahu ya. Apakah kita juga nggak tahu bahwasanya kita bentuknya misalnya ya, posisi hidungnya begini, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang kulitnya mungkin hitam misalnya ya, sawo mateng, ada yang putih. Kita kan nggak ini ya, istilahnya nggak bisa menentukan ya, nggak ada yang bisa menentukan ya. Dan kita juga tidak bisa milih kita itu lahir dari rahim siapa. Pengennya kita mungkin, saya pengen lahir dari siapa misalnya, saya mau jadi anak kayak Jokowi misalnya ya. Atau bahwa saya mau jadi anaknya Ustadz Abdul Somad misalnya, atau kita pengen jadi apa. Nah, kita kan nggak bisa menentukan. Ternyata kita dilahirkan dari ayah dan ibu kita, dan kita tidak bisa menentukan siapa orang tua kita kan. Nah di situ berarti adakah yang telah berkuasa untuk menghadirkan kita di dunia pada waktu dan tepat yang kita tidak punya kuasa atasnya? Siapakah dia yang mengendalikan kita semua, yang membuat fisik kita seperti ini, yang kita lahir mungkin kok saya temu lahir kok bisa saya akhirnya tempat tinggalnya di Lebak, atau Mas Rahmat kok saya akhirnya di mana, Cipancu ya. Pengennya kita kan mungkin di tempat-tempat elit lah, pengennya yang istilahnya mungkin saya pengennya di masjid. Nah, ya itu karena antum udah punya pemahaman bahwasanya kalau rumah deket masjid kayaknya enak, deket masjid bisa memakmurkan masjid kan. Tapi kalau sebelumnya nggak punya pemahaman, pasti pengennya yang nyaman, pengen punya rumahnya yang bagus dan sebagainya, pasti itu kan fitrah sebenarnya ya. Nah, apakah kita hidup di dunia hanya sekedar untuk mencari makan?
untuk mengejar pasangan, untuk mengupayakan tempat tinggal yang mapan, melahirkan anak keturunan tadi. Setelah itu selesai, kita masuk ke dalam kuburan, ya. Kalau hanya untuk itu kita hidup, apa bedanya kita dengan binatang? Kalau kita lihat binatang kan, binatang itu kan cari makannya sama ya. Ya. Mati. Dia juga ngejar-ngejar pasangan. Kalau kita lihat ayam itu kan, ayam, ya kan? Di mana aja dia langsung kejar-kejar tuh kalau dia pengen tuh mengejar pasangan gitu, ya. Seperti itu. Apakah kita sama dengan binatang kan? Nah, lantas selama kita hidup di dunia, tugas penting apa yang harus dilakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab gitu kan. Lalu ada pertanyaan lagi. Nanti setelah mati, apakah sudah tidak ada kehidupan lagi? Nah, ini juga harus dijawab kan? Ya. Lalu setelah mati, nanti ada kehidupan lagi apa tidak? Terus ada pertanggungjawaban lagi enggak di sana? Apakah ya udah nggak ada pertanggungjawaban? Yang penting di dunia ini senang-senang aja, yang nyari enak-enak saja misalnya, ya. Apakah menjadi misalnya kita menjadi orang alim atau menjadi orang preman itu tidak ada urusan gitu? Bebas lah, pengen simpening enak gitu. Apakah begitu ya? Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, harus dijawab nih pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika jawabannya benar dan memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan menjadi landasan dan panduan yang jelas bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan ini. Jadi harus dijawab. Nah, pada malam hari kita akan menjawab hanya tadi satu pertanyaan saja. Walaupun sebenarnya yang 3 pertanyaan itu sudah bisa dijawab. Saya yakin semua bisa jawab gitu sebenarnya. Cuma kita akan membahas lagi lebih dalam gitu. Dari mana kita berasal? Manusia itu berasal dari mana? Pasti kita sebagai seorang muslim jawabannya adalah dari Allah. Maksudnya yang menciptakannya gitu. Salah. Dari Allah, ya. Lalu pertanyaan lagi, lanjutkan. Kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa kita percaya adanya Allah gitu kan? Silam. Kenapa kita percaya pada Allah? Ya pokoknya saya percaya aja lah. Nggak ada argumentasinya, nggak ada alasannya. Ya jawaban biasanya adalah karena orang tua kita muslim, atau karena ajaran orang tua atau guru kita. Ya iya kan? Iya. Coba orang tua kita kalau misalnya ya, kalau orang tua kita bukan orang muslim, kira-kira kita muslim nggak? Enggak. Hidup. Kemungkinan besarnya nggak muslim. Iya. Walaupun tadi ada juga orang tuanya non muslim, terus anaknya muslim, karena dia mencari gitu. Mencari dari mana dia berasal, karena dia mencari gitu. Bahkan orang yang belajar perbandingan agama, orang yang sampai sekolah tinggi Kristen sampai tinggi itu sampai pada kesimpulan, oh ternyata ajaran agama yang dia anut pada saat itu ternyata meragukan. Justru yang benar adalah Allah kan. Nah ini Islam kan. Kayak Ustadzah Irna Handono itu kan sampai sekolahnya sampai tinggi banget tuh di sekolah pendetanya tuh. Tapi ketika dia sekolahnya paling tinggi sudah mentok, ya, justru dia mempertanyakan agamanya dia sendiri gitu, dan akhirnya dia mendapatkan hidayah Islam gitu. Nah itu seperti itu. Tapi kita biasanya nih, kenapa kita beriman kepada Allah ya? Karena orang tua kita adalah orang Muslim. Berarti kita itu Islamnya turunan ya, rata-rata ya. Iya. Ya. Nah, atau mungkin kenapa kita beriman kepada Allah? Karena dinyatakan di dalam Al-Quran ya. Bagaimana jika orang tua kita non-muslim atau tidak percaya pada Al-Quran? Tentu lain nanti. Jawabannya lain. Nanti bisa jadi kita bukan menjadi orang Islam, tapi alhamdulillah kita sekarang ini kondisinya Islam. Oleh karena itu tadi kita harus cari lagi lebih dalam supaya benar nggak sih agama kita yang kita anut tuh gitu kan. Seperti itu. Nah, Allah memberikan potensi kepada kita semua agar adil. Kita harus menggunakan bahwasanya Allah sudah memberikan potensi berupa akal. Nah, kalau kita lihat apakah manusia itu ada dengan sendirinya? Manusia itu ada dengan sendirinya enggak? Misalnya ujuk-ujuk mau anak bayi mau. Ada enggak? Enggak ada kan? Setiap bayi manusia pasti dilahirkan oleh seorang ibu ya.
seorang ibu manusia. Sang bayi tidak akan bisa apa-apa, bahkan bisa meninggal dunia jika tidak ada yang merawat atau yang memberikan makanan dan minuman. Ya. Makanya ada orang yang tadi ada hamil yang tidak diinginkan, kadang-kadang ya ditinggal ditaruh depan pintu, itu nggak tahu cerita bener atau emang kenyataannya juga ada yang begitu ya. Akhirnya kan diadopsi, maksudnya karena melihat kasihan, akhirnya dirawat, diberikan susu sufor, dan akhirnya sampai dewasa. Ada yang seperti itu. Artinya berarti ada yang merawatnya gitu kan. Apakah manusia pertama itu berasal dari evolusi monyet? Ada dengan sendirinya dalam wujud bayi atau ada yang menciptakan dalam bentuk yang sudah sempurna atau dewasa? Kan enggak. Itu kan dari orang tuanya. Jadi kita misalnya dilahirkan dari bapak ibu kita. Ibu kita dilahirkan dari terus ke atas ya. Terakhirnya Nabi Adam. Nah, baru Nabi Adam ya diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena memang ada teori kan bahwasanya manusia itu berasal dari monyet katanya. Ya. Berarti kalau Nabi Adam sebelum wujud ada gitu. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya Allah alam ininya seperti apa, ini kan Allah kan maha berkehendak. Kita nggak tahu, nggak bisa menalarnya gimana caranya Allah membentuk Nabi Adam. Pokoknya dari tanah itu. Informasikan seperti itu di Al-Qur'an gitu. Gitu. Ya, semua itu juga dari tanah kan. Iya. Betul. Jadi kalau teori evolusi bahwasanya Saripati tanah. iya. Nah, sekarang kita berpikir bahwasanya kalau kita lihat ada boneka manusia nih, pasti ada yang membuat kan? Ya. Maka seorang manusia yang memiliki struktur tubuh yang rumit pun pasti ada yang menciptakan. Kita di manusia pasti ada yang menciptakan. Boneka manusia aja ada yang menciptakan, apalagi manusia yang tadi struktur tubuhnya sangat rumit. Ya, kalau kita lihat mungkin sel-selnya di dalam, apalagi dilihat pencernaannya, siklus, bagaimana di dalam darahnya dan sebagainya. Pokoknya di sini rumit lah pokoknya. Ya. Berarti pasti ada yang menciptakan ya. Kalau ada gedung tinggi misalnya kayak di Jakarta nih, ada yang membuat kan, ada arsiteknya, ada teknik sipilnya, ada mandornya ya, ada tukang bangunannya ya. Nah, kalau gunung yang kokoh dan menjulang tinggi pun pasti ada yang menciptakan kan. Kalau ada rumah yang kita tinggali nih, rumah-rumah atau masjid yang kita tinggali, ada yang membuat ya. Maka bumi yang kita tinggali pun dengan segala ketetapan perhitungan pasti ada yang menciptakan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ada yang menciptakan. Nggak mungkin ujug-ujug. Bahasa ujug-ujug itu apa ya? Langsung tring. Pengen dua rumah tring gitu. Tahu jadi gitu. Nggak mungkin kan? Hah? Apalagi sesuatu yang kompleks. Manusia, alam semesta dan kehidupan. Sebagaimana ini perkataan Arab Badui bahwasanya tahi onta itu menunjukkan adanya onta. Adanya tahi onta pasti adanya onta kan? Adanya bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan. Ada tapak kaki nih, bekas tapak kaki. Pasti ada orang yang berjalan. Nggak mungkin kok tahu-tahu ada tapaknya kan? Nah, itu kata orang Badui ya. Jadi semuanya menistakan adanya pencipta ya. Nah, membuktikan tidak adanya pencipta jauh lebih sulit dibandingkan dengan membuktikan adanya pencipta. Jadi membuktikan tidak adanya pencipta itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan membuktikan adanya pencipta. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya mah tidak percaya bahwasanya dunia ini diciptakan. Sebenarnya bisa gampang sekali dibantahnya. Iya. Coba aja kalau misalnya ya orang yang tidak mengakui agama, ya ateis misalnya. Ketika dengan sangat, misalnya dia kesandung aja ya, kena batu, duk. Biasanya apa yang diucapkan pertama kali dia? Tuh, atau kata Gusti, ya Allah,
secara refleks tuh. Itu membuktikan bahwasanya dia itu secara fitrahnya harus beragam, menuhankan sesuatu itu. Secara fitrahnya. Makanya orang-orang yang ateis itu sebenarnya dia mengingkari bahwasanya ya dia tidak sesuai dengan fitrahnya. Jadi tergantung kebiasaan itu. Kalau kadang-kadang sandung ya kalau biasanya Duh ya. Duh. sial Ini mah mencontohkannya tampar. Nah, bisa. Nah, bisa begitu. Ya, kalau orang ateis tuh biasanya pasti dia menuhankan kepada tokoh yang lain. Mungkin di tempat di rumahnya ada foto apa, gambar apa. Misalnya Lihat nggak? tokoh ateis misalnya adanya Karl Marx, Stalin, Lenin misalnya. Tokoh-tokoh yang dia gandrungi kan biasanya ada tokohnya itu. Nah, itu penuhanannya ke sana, bukan ke Allah gitu. Jadi sebenarnya pelampiasan penuhanannya kepada yang lain. Jadi sebenarnya dia akan melampiaskan gorizatut tadayunnya, naluri menuhankan sesuatunya pada yang lain. Pasti secara fitrah manusia tidak akan bisa lepas dari sesuatu, bahwasanya dia harus mensucikan sesuatu, dan mensucikan sesuatu yang benar adalah kepada Allah, kepada Tuhan kan, kepada kalau kita sebagai orang Islam kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuktikan tidak adanya pencipta jauh lebih sulit dengan membuktikan adanya sang pencipta. Seperti itu. Nah, kita akan berpikir ya, akan bareng-bareng mikir nih. Ada 3 kemungkinan adanya pencipta. Yang pertama, apakah pencipta itu diciptakan oleh yang lain? Yang kedua, kemungkinan kedua, apakah pencipta itu menciptakan dirinya sendiri? Yang ketiga, apakah pencipta itu wajibul wujud, wajib adanya, dan azali, artinya tidak berawal dan tidak berakhir, tidak mempunyai keterbatasan dan tidak membutuhkan yang lain. Nah, 3 kemungkinan ini nanti kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, apakah pencipta itu diciptakan oleh yang lain? Ini benar apa enggak nih? Kemungkinan yang pertama nih. Jadi pencipta itu diciptakan oleh yang lain. Kenapa alasannya? ya alasannya ya Alasannya karena yang mana mungkin sang pencipta malah diciptakan orang lain. Berarti dia makhluk. Kayak gitu mah. Iya enggak sih? iya Kalau diciptakan yang lain itu makhluk, berarti makhluk. bukan pencipta. Kalau pencipta itu yang nggak bisa menciptakan, maksudnya nggak diciptakan oleh yang lain gitu. Berarti kemungkinan yang pertama bahwasanya diciptakan oleh yang lain adalah kemungkinan yang salah, kemungkinan yang batil. Jika ia diciptakan oleh yang lain, maka ia adalah makhluk dan bersifat terbatas, yaitu membutuhkan yang lain untuk mengadakannya. Berarti kemungkinan yang pertama bahwasanya al-khaliq atau pencipta itu diciptakan oleh yang lain adalah kemungkinan yang salah. Kemungkinan kedua, sang pencipta itu menciptakan dirinya sendiri katanya. Ini benar apa enggak? Salah. Kenapa alasannya? Disuruh berpikir. Kenapa? Tombol merah tak? Tet. Jadi misalnya Tuhan, dia menciptakan dirinya sendiri. Berarti membelah mungkin. Satunya pencipta, satunya makhluk berarti. Ada 2 posisi begitu. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya iya, enggak mungkin. Karena tadi kalau misalnya dia menciptakan dirinya sendiri, dia akan menjadi makhluk dan dia akan menjadi khalik. Berarti dalam satu benda itu, dalam satu sesuatu itu, satunya makhluk, satunya khalik, satunya yang diciptakan, satunya menciptakan gitu. Nah, dalam waktu yang bersamaan, pada saat yang bersamaan. Jelas ini tidak dapat diterima oleh akal kan? Secara logika nggak masuk akal. Masa satunya pencipta, satunya makhluk gitu. dalam saat yang bersamaan nggak mungkin. Jadi kemungkinan yang kedua juga salah. Bahwasanya khalik itu menciptakan dirinya sendiri. Salah. Berarti yang kemungkinan yang benar adalah pencipta itu wajib wujud, wajib adanya, dan dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak mempunyai keterbatasan dan tidak membutuhkan yang lain. Nah, apakah pencipta sama dengan makhluk? Ya tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau sama itu berarti dia lemah dan terbatas, ya enggak? Jadi nggak boleh sama. Apakah pencipta itu lebih dari satu? Ya pencipta itu harus satu.
Ya. Kalau misalnya lebih dari satu, nanti satu Tuhan dengan satu Tuhan yang lain akan bersaing gitu. Ya kan? Nah, keluarga atau organisasi atau masyarakat atau negara yang dipimpin oleh dua atau lebih pemimpin akan mengalami perselisihan gitu. Ya. Misalnya dalam satu keluarga aja ya, ada dua pemimpin. Dua-duanya mimpin, kira-kira nanti akan ketemu nggak itu? Malah ribut aja, satunya pengen anak, itu contoh kecilnya. Apalagi ini pencipta, kalau penciptanya ada banyak, wah ini penciptanya mungkin daerah Indonesia, Malaysia, yang lainnya, nah ini ribut nih antara pencipta satu dengan pencipta yang nggak mungkin. Jadi pencipta itu harus satu. Jadi kesimpulannya pencipta itu wajib adanya adalah jumlahnya hanya satu. Zatnya juga berbeda dengan makhluk. Tuhan untuk semua manusia, gitu ya. Tidak bergantung kepada apapun pemilik kekuasaan tertinggi. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Esa tidak berbilang kan berarti Esa itu. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanaknya karena dia berbeda dengan manusia gitu. Kalau manusia mah dia beranak gitu kan, ya. Dia dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang sama dengan dia gitu. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi, sekiranya ada langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya itu telah rusak binasa. Jadi nanti ada saingan antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain ya. Jadi kesimpulannya, dari mana manusia itu berasal? Tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya kesimpulannya. Jadi ada 3 kemungkinan tadi, bahwasanya apakah pencipta itu diciptakan oleh yang lain, apakah dia menciptakan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia wajibul wujud, wajib adanya, dan dia azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, ini yang benar. Dia adalah wajib adanya, dia tidak berawal dan tidak akhir, dan dia berbeda dengan makhluknya. Dia Allah yang Maha Esa, ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita tutup dulu, baru nanti kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Oke, siap. Udah ngantuk. Capek banget berarti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah ya semata-mata kebodohan dan kesalahan dari kami pribadi, dan kalau ada benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.